Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dasturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kitab Taqriratus Sadidah yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah al-ahkamus syar'iyyatu, yaitu hukum-hukum syariat, undang-undang, peraturan yang diterapkan oleh syariat. Namun sebelumnya alangkah baiknya kita juga mengkaji tentang sumber hukum syariat itu sendiri, yang juga disebut sumber hukum Islam. Itu menggalinya itu dari mana saja dan bagaimana cara istimbatul ahkam, cara-cara menetapkan sebuah hukum. Itu ada dalam kajian sumber-sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yaitu ada 3: Al-Quran, Al-Hadis, kemudian ijtihad. Ijtihad ini bisa ijma ulama dan juga qiyas. Jadi sumber hukum Islam artinya sesuatu yang menjadi pangkal, pusat pengambilan nilai dalam sebuah hukum untuk menjalani kehidupan di dunia ini bagi orang yang muslim. Sumber hukum Islam yang pertama yaitu bersumber dari Al-Quran. Al-Quran itu sendiri adalah merupakan masdar dari kata qara'a, yaqra'u, Qur'anan, atau qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'anan. Artinya membaca, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18, inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan, yakni di dadamu wahai Nabi Muhammad, dan membuatmu pandai untuk membacanya. Apabila kami telah menyelesaikan membacanya, maka ikutilah bacaan tersebut. Ini asalnya lafadz Quran, yaitu dari bentuk masdar fi'il madhi qara'a, yaqra'u qira'atan wa Qur'anan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran itu kalamullah al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil lafdil arabi biwasitati Jibril alaihi salam al-manqulu ilaina bitawaturi al-maktubu fil masaifi al-muta'abbadu bitilawati al-mabdu'u bil fatihah wal makhtumu bisuratin nas. Jadi yang dinamakan Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafdil arabi, dengan memakai lafad-lafad atau bahasa Arab, biwasitati Jibril, dengan perantara melalui malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu, al-manqulu ilaina bitawatur, yang nyampe kepada kita yaitu dengan mutawatir, yaitu dengan urut runtut dan tidak ada keraguan sama sekali. Al-maktubi fil masaifi, yang tertuang dalam mushaf Al-Quran yang sekarang kita kenal, yaitu mushaf Utsmani, yang mana Al-Quran itu al-muta'abbadu bitilawati,
kita sudah dianggap beribadah, yakni mendapatkan pahala hanya dengan membacanya. Walaupun tidak mengerti maksudnya dan bahkan tidak mengamalkan isinya, dengan hanya membaca saja kita sudah mendapatkan pahala. Al-mabdu'u bil Fatihah. Al-Quran diawali dengan Fatihah. Wal mahtumu bi suratin Nas, dan diakhiri dengan surat An-Nas. Permulaan Al-Quran ini bersamaan dengan dinobatkannya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul atau utusan Allah pada usia beliau 40 tahun. Dikala itu Nabi Muhammad berkhulwat, beribadah menyendiri di Gua Hira, yaitu pada malam Senin tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus tahun 610 Masehi, dan peristiwa ini dinamakan malam Lailatul Qadar, sesuai firman-Nya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran, yakni bertepatan pada malam Senin tanggal 17 Ramadan. Ayat pertama yang diturunkan yaitu surat Al-Alaq atau Iqra, ayat 1 sampai 15. Kemudian surah-surah lain setelahnya yaitu surat Al-Mudassir, Al-Muzammil, Al-Fatihah, surat Nun. Kemudian surat Al-Alaq itu secara sedikit-sedikit, sepenggal-sepenggal, seayat-seayat, seayat, 2 ayat, 3 ayat, dan seterusnya. Tidak utuh langsung satu surat. Kecuali surat Ikhlas. Ini langsung diturunkan secara langsung, satu surat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini diturunkan sekaligus kepada Rasulullah. Turunnya Al-Quran berupa wahyu melalui malaikat Jibril, yaitu paling banyak diturunkan di siang hari. Dan Al-Quran yang diturunkan pada malam hari yaitu surat Maryam, ya, surat Maryam, dan yang lainnya itu banyak diturunkan pada siang hari. Dan semua Al-Quran diturunkan kepada Nabi sedang Nabi dalam keadaan yaqadhah, jadi bukan dalam mimpi, dalam keadaan sadar. Turunnya Al-Quran yaitu secara berangsur-angsur, tidak sekaligus, karena sesuai dengan kebutuhan manusia. Terjadi sebuah masalah, maka turun Al-Quran. Terjadi sebuah pertanyaan, sebuah kejadian, maka turun Al-Quran. Itu lebih membekas, lebih tertanam, lebih memahamkan kepada umat Islam pada waktu itu. Kenapa surat itu tidak berurutan? Tadi kan surat Al-Alaq yang pertama. Kenapa kok tidak ditaruh di depan surat Al-Alaq? Kok surat Fatihah dulu? Itu ada apa? Nah, ini untuk mencocokkan yang ada pada Lauhul Mahfud setelah dilihat oleh malaikat Jibril, maka tampak pada Lauhul Mahfud, yaitu diawali dengan surat Al-Fatihah, ya, diawali surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Jadi bukan Al-Alaq dulu yang tertulis, tapi kenapa Al-Alaq diturunkan terlebih dahulu? Ya, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya Iqra, pertama kali kita itu harus Iqra, membaca dan mengetahui asal-usul kita. Kita diciptakan dari apa, untuk apa kita diciptakan, dan kemana kita setelah kehidupan ini. Semuanya tertuang dalam surat Al-Alaq. Dan ayat yang terakhir yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Itu menurut kebanyakan ulama diturunkan surat Al-Maidah ayat 3. Cuma dalam keterangan yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzul hadhil ayah,
yakni Al-Maidah ayat 3 tadi, ahadan wa samanina yauman, yaitu Nabi masih setelah turunnya ayat itu usia beliau, umur beliau itu masih 81 hari, ya. Kemudian turun ayat lagi, yastaftunaka qulillah yuftikum fil kalalah asya ba'daha khamsina yauman. Jadi setelah diturunkan ayat ini, maka Nabi itu masih hidup 50 hari. Walamma nuzila laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhir suratil Taubah, yaitu asya ba'daha khamsatan wa salasina yauman. Nabi masih ada sisa umur yaitu 35 hari. Kemudian walamma nuzila wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah asa ba'daha ahada wa ishrina yauman. Beliau masih hidup yaitu 21 hari. Jadi menurut sebagian ulama, hadhil ayah akhiru ma nuzila minal Qur'an, yaitu wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah, karena usia Nabi setelah itu 21 hari. Al-Quran diturunkan dalam 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode pertama waktu Nabi berada di Mekah sebelum hijrah, yaitu ayat yang diturunkan dinamakan ayat Makkiyah. Ya, berlangsung selama 12 tahun 13 hari. Yang jumlahnya 19 juz, ya, 19 juz dari 30 juz isi Al-Qur'an, yang terdiri dari 86 surat yang diturunkan di Mekah. Sedangkan periode selanjutnya yaitu surat Al-Quran, ayat Al-Quran diturunkan di Madinah, yaitu setelah Nabi hijrah. Dan ayat atau surat yang diturunkan waktu Nabi setelah hijrah, yakni di Madinah, dinamakan surat Madaniyah, yang jumlahnya meliputi 11 juz, ya, 11 juz dari 30 juz Al-Quran, yaitu diturunkan di Madinah, dan surat yang diturunkan berjumlah 28 surat, ya, 28 surat yang diturunkan di Madinah dan disebut surat Madaniyah, yakni surat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Jadi lebih banyak di Mekah, ya, yaitu 19 juz dan 86 surat, dan kebanyakan suratnya itu pendek-pendek. Sedangkan 11 juz itu diturunkan setelah Nabi hijrah, yakni di Madinah, sebanyak 28 surat. Dan jumlah surat dalam Al-Quran itu 114 surat, ya, 114 surat. Adapun data statistik dalam Al-Quran, menurut kitab tafsir ini Ibnu Katsir, kitab tafsir Ibnu Katsir, juz 1 halaman 98, jumlah ayat dalam Al-Quran itu berada 6.000 ayat lebih. Jadi 6.000 ayat lebih. Mengenai lebihnya, ini terdapat beberapa pendapat ulama. Jadi kalau yang 6.000 itu sudah kesepakatan bahwasanya Al-Quran itu jumlahnya 6.000 ayat lebih. Adapun lebihnya, ini terdapat perbedaan antara ulama. Ada yang mengatakan 6.204 ayat. Jadi lebihnya yang 204 ini diperselisihkan. Ada yang mengatakan 6.014 ayat. Ada yang mengatakan 6.219 ayat. Ada yang mengatakan 6.225 ayat. Ada yang mengatakan 6.026 ayat. Ada yang mengatakan 6.200 ayat. Ada yang mengatakan 6.336 ayat. Dan ada yang mengatakan 6.666 ayat. Jadi banyak kalangan ulama itu berbeda, ya, di dalam menghitung jumlah ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Pokoknya yang tidak ada perbedaan yaitu 6.000 ayat lebih. Demikian diriwayatkan atau diceritakan oleh Abu Omar Al-Adani dalam kitab Bayan.
Kalimat dalam Al-Quran menurut Al-Fadl bin Syadan yaitu berjumlah 77.439 kalimat. Jadi kalimat dalam Al-Quran menurut Al-Fadl bin Syadan yaitu 77.439 kalimat. Kemudian jumlah huruf dalam Al-Quran, hurufnya menurut Abdullah Ibnu Katsir yang ngarang kitab Ibnu Katsir ini adalah 321.180 huruf. 321.180 huruf. Sedangkan menurut Al-Fadl tadi diriwayatkan dari Atha bin Yasar adalah 323.015 huruf yang terdapat dalam Al-Quran. Sedangkan menurut Abu Hamid Al-Hamami, jumlah huruf dalam Al-Quran adalah 340.740 huruf. Ini perbedaan ulama tentang masalah jumlah ayat, jumlah kalimat, jumlah huruf di dalam Al-Quran. Kedudukan Al-Quran, ini Al-Quran diriwayatkan dengan mutawatir, yakni bernilai qat'i, ya. Tidak boleh tidak ada yang diragukan lagi tentang kebenarannya, yaitu nilai mutlak kebenarannya sebagaimana difirmankan oleh Allah surat Al-Baqarah ayat 147, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, yakni Allah, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk sebagian daripada orang-orang yang ragu. Bahkan Allah menentang bagi orang-orang yang ragu tentang kebenaran Al-Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau kalian masih meragukan tentang kebenaran Al-Quran, bahwa itu Allah yang menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW, fa'tu bi suratin min mithlih, maka buatlah satu surat saja yang sama dengan Al-Quran. Dari segi kalimatnya, dari segi syiakul kalamnya, dari segi mantiknya, dari segi balagohnya, dari segi segalanya, kosakatanya, ya, bahasanya. Itu buat seumpama Al-Quran. Dan Al-Quran itu yang paling pendek itu cuma 3 ayat, yakni surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Buat seperti itu kalau kalian memang masih meragukan tentang kebenaran Al-Qur'an. Bahkan aja lawi jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Tidak akan bisa membuat satu surat yang sama seperti Al-Quran, dari bagusnya, dari indahnya, kosakatanya, bahasanya, balagohnya yang sama dengan Al-Quran, tidak akan mampu. Seandainya jin dan manusia itu berkumpul semuanya untuk membuat satu surat saja dalam Al-Quran, mereka tidak akan mampu. Wad'u syuhada'akum min dunillah, suruh ajak semua sudah, jin dan manusia yang ahli fasahah, ahli balagoh, ahli segalanya, itu suruh ajak semuanya untuk membuat satu surat, satu baris, ya, seperti Al-Quran. Mereka tidak akan mampu. Kapan Al-Quran ini mulai dikumpulkan? Sejak zaman Nabi itu tidak dikumpulkan, jadi masih tertulis di kulit unta, kulit sapi, kemudian pelepah kurma, batu, dan semacamnya. Tidak terkumpul sebagai mushaf seperti yang sekarang. Itu mulai dimodifikasi, yaitu mulai dikondisikan, mulai dikumpulkan, yaitu mulai sejak zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, mulai dikumpulkan karena pada waktu itu banyak penghafal Al-Quran yaitu wafat, meninggal, gugur di dalam peperangan menghadapi Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi. Itu banyak penghafal Quran hingga dikhawatirkan hilang, ya, hingga dikhawatirkan
tidak sampai berketerusan nanti ke generasi berikutnya apabila tidak dituliskan, dan dikhawatirkan juga banyak khilaf, perbedaan antara bacaan, kalimat, susunan, urutan, semuanya dikhawatirkan kocar-kacir. Maka pada waktu Khalifah Sayyidina Abu Bakar ini menjabat sebagai khalifah, beliau kumpulkan itu Al-Quran. Selanjutnya diteruskan pada masa Khalifah Sayyidina Utsman ibn Affan, ya. Itu baru sudah dimushafkan atau dibukukan seperti sampai sekarang ini. Makanya Al-Quran ini dinamakan Mushaf Utsmani, ya. Cara penulisannya, harokatnya, titiknya dan semacamnya, itu sudah disepakati oleh Qiraatus Sab'ah pada waktu itu. Disepakati oleh para ulama, para sahabat yang masih hidup pada waktu itu. Dan dibuatlah sebuah mushaf Al-Quran yang disebut Mushaf Utsmani. Al-Quran akan terjaga kemurniannya sampai hari kiamat. Sebagaimana firman Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan zikir, yakni Al-Quran, dan kami sendiri yang akan menjaganya. Kemudian Al-Quran ini, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallahu wa la takun lil khainina khasima. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini dengan sebenar-benarnya, tujuannya untuk menghukumi, memberikan hukum kepada manusia tentang apa-apa yang telah diwajibkan bagi mereka, yang harus dilakukan bagi mereka. Itu semuanya ada dan tertera di dalam Al-Quran. Al-Quran sendiri mempunyai beberapa nama, yaitu sebagai pembeda di antara yang benar dan yang salah. Al-Quran disebut Al-Furqan. Al-Quran sebagai petunjuk disebut Al-Huda. Al-Quran sebagai obat disebut Asy-Syifa. Al-Quran dibukukan dinamakan Alkitab, dan Al-Quran sebagai penerang atau disebut An-Nur, dan masih banyak yang lainnya nama-nama daripada Al-Quran. Adapun secara umum, pokok-pokok isi Al-Quran ini berisi tentang akidah, ya, menjelaskan tentang akidah yang tersebutkan di dalam rukun iman. Iman kepada Allah, kepada Rasul Allah, kepada malaikat Allah, kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar, takdir, ya. Itu isi pokok daripada Al-Quran. Yang pertama menjelaskan tentang masalah akidah yang tersebutkan atau tertuang dalam rukun iman. Kemudian isi Al-Quran yang kedua tentang masalah ibadah. Dan ini secara umum tersebutkan dalam rukun Islam. Adanya an-nutqu bisyahadatain, membaca 2 kalimat syahadat, kemudian mengerjakan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji bagi yang mampu, serta yang lainnya. Itu tertuang kebanyakan. Nah, secara umum garis besarnya ada dalam rukun Islam. Kemudian Al-Quran juga menjelaskan tentang masalah syariat-syariat yang berkenaan dengan hukum halal, haram, termasuk sunnah, termasuk makruh, juga semuanya tertuang di sana tentang penjelasannya. Kemudian Al-Quran juga menjelaskan tentang masalah akhlak kepada Allah, hablum minallah, akhlak kepada sesama manusia atau alam sekitar, hablum minan nas, semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran juga berisi tentang masalah kisah-kisah, menceritakan tentang keadaan Bani Israel, tentang kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, dan semacamnya. Tujuannya sebagai pelajaran atau ibrah untuk bisa diambil hikmahnya. Itu Al-Quran. Dan Al-Quran ini habbu ibadallah ilallah qiraatul Quran. Yang paling dicintai oleh Allah dari hamba-hambanya adalah membaca Al-Quran. Otomatis membaca dengan susunan yang benar, makharijul hurufnya, tajwidnya, panjang pendeknya yang sesuai tuntunan, ya, ilmu tajwid. Kemudian juga mengerti arti dan maksudnya dan mengamalkan isinya. Karena dikatakan rubba muqri'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu, banyak sekali orang yang membaca Al-Quran tapi
bahkan Al-Quran melaknat kepada orang tersebut, yaitu karena mungkin tidak diamalkan daripada isi atau maksudul a'dham daripada diturunkannya Al-Quran. Kemudian Sayyidina Utsman ibn Affan beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min qiraatil Qur'an." Seandainya hati kita itu bersih, suci, bening, maka kita tidak akan kenyang-kenyang daripada membaca Al-Quran. Akan haus terus, akan lapar terus kita daripada membaca Al-Quran. Tinggal kita introspeksi diri, apakah kita termasuk dalam kategori orang yang hatinya bersih dan terus-menerus ingin membaca Al-Quran, ataukah sebaliknya. Yang kedua, hukum Islam adalah al-hadis atau disebut as-sunnah. Hadis di sini mempunyai pengertian ma'udifah ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw takriran. Jadi hadis ini menurut definisi secara terminologi atau secara lugat, yaitu berarti segala sesuatu yang dikatakan atau akwal, segala sesuatu yang diperbuat atau ahwal, dan segala sesuatu yang ditetapkan atau takrir daripada Nabi Muhammad SAW. Definisi terminologi atau apa namanya, istilah, secara istilahnya. Kalau secara lugat tadi bermakna bisa makna apa? Adat istiadat yang as-sunnah. Jadi kedudukan sumber hukum Islam yang kedua adalah al-hadis atau as-sunnah. Hadis ini kedudukannya sebagai penjelas daripada Al-Quran, sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fahuduhu wa ma naha ankum fantahu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan atau datang daripada Rasulullah maka terimalah, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkanlah. Ya. Dan pada hakikatnya sebetulnya hadis itu adalah wahyu dari Allah, bukan murni dari Rasulullah, tapi lewat Rasulullah melalui perbuatan atau perkataan beliau. Karena dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 3-4 disebutkan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tiadalah yang diucapkan oleh Rasulullah itu menurut kemauan hawa nafsunya sendiri. Ucapan itu tiada lain, hanyalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi pernah bersabda, "Uktubu anni fawalladzi nafsi biyadih ma kharaja min fami illal haq." Silahkan tulis apa-apa yang datang dariku, kata Rasulullah, maka demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya, ma kharaja min fami illal haq, tidaklah keluar dari mulutku, kata Rasulullah, kecuali itu adalah perkara yang hak atau yang benar. Tuh. Jadi hadis kedudukan yang kedua dari sumber hukum Islam itu adalah hadis. Fungsi hadis terhadap Al-Quran, ya, sebagai hukum, sumber hukum Islam yang kedua, yaitu yang pertama, fungsi hadis ini menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran, yaitu sebagai penjelas ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Contohnya tentang tata cara sholat. Dalam Al-Quran disebutkan aqimus sholah, tegakkan sholat, tunaikan sholat, laksanakan sholat. Tata caranya tidak dijelaskan. Bagaimana itu niatnya, takbiratul ihramnya, berdirinya, kemudian fatihahnya, ruku, sujud, semuanya tidak dijelaskan. Jadi hanya disebutkan secara global. Adapun tata caranya, maka ini disebutkan di dalam hadis sebagaimana sabda Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi secara detailnya, cara sholat seperti apa, syaratnya bagaimana, rukunnya seperti apa, dan sunnah-sunnahnya serta waktunya, itu yang membatalkannya semuanya dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hadis itu sebagai taksis terhadap Al-Quran yang masih umum. Terkadang dalam Al-Quran cara penyebutannya itu masih umum. Sebagaimana
ada ayat hurrimat alaikumul maitatu waddam. Diharamkan bagi kalian itu maitah, bangkai. Berarti secara umum semua bangkai haram. Waddama, dan darah. Disebutkan secara umum sama Allah, berarti semua darah itu haram. Tapi dalam hadis ada tahsis, ada pengecualian. Makanya Nabi mengatakan uhillat lana maitatani wadamani. Dihalalkan bagi kami dua macam bangkai dan dua macam darah. Fa ammal maitatu fal hut wal jarad. Maitah, bangkai itu halal. Yang dinamakan bangkai ini hewan yang mati tanpa disembelih dengan sembelihan syar'i, yakni memutus tenggorokan, jalannya makanan dan jalannya nafas, itu harus terputus. Itu namanya dhabuh syar'i, penyembelihan secara sesuai syariat. Adapun penyembelihan atau hewan mati tanpa disembelih secara sembelihan syar'i dengan syarat-syaratnya, maka itu dinamakan maitah atau bangkai. Nah, dalam Al-Quran disebutkan hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kalian maitah, bangkai. Dan ini dikecualikan, ditahsis oleh Nabi bahwasanya semua bangkai itu haram kecuali dua macam bangkai. Al-hutuh yang pertama, bangkainya ikan, ikan laut ataupun ikan air tawar ataupun ikan air asin, yaitu semua hewan yang hidup di air, ya, tidak hidup di dua darat. Hewan yang hidup di air kemudian mati di atas, ada ikan lele, ada mujair, ada gurami misalkan, atau udang, atau apa, ikan paus misalkan, itu ya hut, ya, hewan laut yang mati tanpa disembelih, maka itu hukumnya halal. Wal jarad juga belalang. Nah, belalang itu halal dimakan, tidak usah disembelih belalang, ya, sembelih kotong nanti. Wa amad damani, tadi kan Allah mengharamkan bangkai kecuali dua kata Rasulullah, yakni ikan dan belalang. Sekarang diharamkan juga bagi kalian macamnya darah. Maka kata Nabi, wa amad damani, ada dua macam darah yang halal, fal kabid wa tuhal, yaitu hati dan limpah. Nah, jadi ini namanya min dzikril kul wa iradatil ba'di. Allah menyebutkan secara keseluruhan, tapi yang dimaksud itu adalah sebagian, ya. Terkadang Allah juga menyebut sebagian, tapi yang dimaksud itu adalah keseluruhan. Termasuk seterusnya ayat itu walah mal hinzir. Jadi diharamkan bagi kalian dagingnya babi, ya. Yang disebut hanya daging. Apakah lantas matanya itu boleh? Sumsumnya itu boleh, lidahnya itu boleh, kulitnya itu boleh? Tidak. Itu namanya min dzikril ba'di wa iradatil kul. Menyebut sebagian, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Itu diantaranya hadis fungsinya sebagai pentahsis, ya, penghususkan daripada Al-Quran. Kemudian yang kedua, hadis itu fungsinya sebagai pemerkuat daripada hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah, ya, mengkuatkan. Sebagaimana Allah berfirman, faman syahida minkum syahra falyasum. Ya, diperkuat dengan hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal bulan Ramadan, wa aftiru li ru'yatihi, dan janganlah kalian berpuasa juga karena melihat hilal pada tanggal 1 bulan Syawal. Tuh. Kemudian fungsi hadis yang lainnya menerangkan maksud, tujuan daripada sebuah ayat. Sebagaimana firman Allah, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi tujuannya itu untuk memberikan penjelasan kepada tentang apa yang ada dalam Al-Quran, diperjelas dengan adanya hadis. Kemudian menetapkan hukum. Hadis itu sebagai sebuah hukum juga atau aturan yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Seperti hukum zakat fitrah, itu hukum akikoh, misalkan hukum siwak. Nah, nanti hukumnya itu ada yang wajib, ada yang sunnah, dan semacamnya. Sekarang macam-macamnya hadis. Hadis itu berdasarkan kualitasnya hadis itu secara umum dibagi menjadi dua tingkatan. Ada hadis mutawatir, ya.
Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Hadis mutawatir ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat secara berjamaah dan terpercaya, dan tidak memungkinkan bagi mereka untuk sepakat berdusta. Sebagaimana sabda Nabi, la yajtami'u ummati ala dhalalah. Tidak mungkin umatku itu ijtima, berkumpul, bersepakat terhadap sebuah kesesatan. Jadi hadis ini mutawatir, diriwayatkan oleh para sahabat secara banyak sudah. Hadis mutawatir itu sendiri ada 3 macam. Ada mutawatir lafdi. Yang dinamakan mutawatir lafdi, ma tawatara lafduhu ma rawahu bilafdihi jam'un an jam'in. Aw ma ittafaqat alfadur ruwati fihi walau hukman. Wa fi ma'nahu alla yahtalla hadzal jam'u fi ayyi tabaqatin min tabaqatis sanad. Jadi yang dinamakan mutawatir, urut, runtut ya secara lafaz adalah ma tawatara lafduhu ma rawahu bilafdihi jam'un an jam'in, yaitu sesuatu hadis yang diriwayatkan dengan lafaz yang sama oleh banyak jamaah. Nah, bukan hanya 1-2 saja, tapi banyak, jam'un, lebih dari 3. Ya, lebih dari 3 diriwayatkan secara sama lafadznya. Atau ittafaqat alfadur ruwat, menurut rawinya sekarang yang sama, yang cocok lafadznya. Dan seterusnya. Hadis yang kedua mutawatir maknawi. Ada mutawatirnya itu maknawi, yaitu mattafaqat naqalatuhu ala maknahu min ghairi mutabaqatin fil lafdhi. Ittafaqat ya, sama secara maknanya, pengertiannya, maksudnya, walaupun tidak sama secara lafadznya. Ada riwayat-riwayat yang lain, tapi ini diriwayatkan oleh banyak jamaah. Kemudian ada mutawatir amali. Yang dinamakan mutawatir amali ini ma'ulima minad din bid-darurah wa tawatur bainal muslimin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'alahu aw amara bihi aw ghaira dalik. Ada mutawatir secara amali, perbuatan Nabi, ya. Yaitu ma'ulima minad din bid-darurah, yaitu sesuatu yang diketahui dari agama itu secara pasti sudah. Dan tawatur bainal muslimin, urut semua orang Islam mulai dari terdahulu sampai sekarang ini sudah mutawatir, semua mengetahui bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan atau memerintahkan. Ya. Kemudian ada hadis juga, hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang atau lebih tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Ada lagi hadis yang nomor 2, hadis ahad. Tadi ada hadis mutawatir dengan 3 macam tingkatan, 3 macam. Kemudian ada hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang, oleh seseorang atau 2 orang, 1 orang atau 2 orang, yang tidak juga mencapai tingkatan mutawatir. Adapun hadis ahad, kualitasnya dibagi menjadi 1 sahih, 2 hasan, 3 dhaif, 4 maudhu. Hadis sahih adalah al-hadisul ladzi salima lafduhu min rikanatin wa ma'nahu min mukhalafati ayatin aw hadisin mutawatirin aw ijma'in wa kana ruwaduhu adulan wa dubbatan. Jadi yang dinamakan hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil, lafadznya itu selamat dari cacat, ya. Kemudian yang meriwayatkan itu orang kuat hafalannya, tajam penelitiannya, dan sanadnya bersambung sehingga tidak ada cacat sama sekali di dalam hadis tersebut. Itu dinamakan hadis sahih. Yang kedua hadis hasan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil. Kullu hadisin yurwa la yakunu fi isnadihi man yuttahamu bil kadhib wala yakunul hadisu syadan wa yurwa min ghairi wajhin wa hasun isnadu min ghairi wajhi dzalik wa hasuna isnadu. Hadis hasan ini hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil, ya, tetapi kurang kuat hafalannya dan sanadnya bersambung.
tidak cacat, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih tinggi kualitasnya. Tidak syad juga, itu dikatakan hadis hasan di bawah sedikit hadis sahih. Ada hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat yang dipenuhi oleh hadis sahih maupun hadis hasan. Ad-dhaif huwal hadisul ladzi lam yajma' sifatil hadis as-sahih wala sifatil hadis al-hasan. Jadi hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat sifat-sifat hadis sahih pun juga hadis hasan, maka dinamakan hadis dhaif. Apakah boleh ngamal dengan hadis dhaif? Boleh apabila berurusan dengan fadailul a'mal, artinya amalan-amalan tambahan tentang fadilah-fadilahnya misalkan, yang bukan menjelaskan tentang masalah hukum halal haram. Ada hadis maudhu, yaitu hadis palsu. Malam tujad fihi sifatul qabul wa huwa yashmilu alal hadisil marfu wal maktu wal mursal wal musalsal. Yaitu hadis palsu yang dibuat oleh orang yang dikatakan sebagai hadis Nabi, padahal bukan hadis, yaitu tidak memenuhi standar hadis hasan, tidak memenuhi standar hadis sahih, tidak memenuhi standar juga hadis dhaif. Tidak diterima akhirnya maudhu. Maudhu ini ya hadis palsu, bisa kepada marfu atau maktu atau mursal atau musalsal, yang keterangannya ini lebih banyak dalam kitab mustalahul hadis. Adapun syarat-syarat perawi hadis ahad, diantaranya perawi harus berusia balik dan berakal, tidak boleh dari anak kecil atau orang gila, tidak waras. Kemudian yang kedua, perawi hadis harus sikot, terpercaya, siddiq, dapat dipercaya, jujur di dalam perkataannya, tidak pernah berbohong. Kemudian yang ketiga, perawi hadisnya harus muslim, harus dari orang Islam, walaupun balik, berakal, cerdas luar biasa, tapi dari non muslim itu tidak diterima hadisnya. Yang keempat, perawi hadis harus adil, yakni meletakkan sesuatu pada tempatnya, adil, bertakwa, berakhlak mulia, pakai kopiah, ya. Kemudian tidak makan di pasar, kemana-mana selalu pakai sandal atau sepatu, tidak cekeran, ya. Itu harus adil. Kemudian perawi hadis harus dhabit tam, yaitu ingatannya kuat, bil lafdhi, bukan hanya bil makna. Jadi bil lafdhi sesuai dengan yang didapat dari sebelumnya. Kemudian perawi hadis harus tidak menyalahi hadis ahli ilmi yang lebih tinggi kualitasnya. Dan yang terakhir, perawi hadis itu harus tidak fasik. Fasik ini irtikabul kabair, mengerjakan dosa besar, atau musirrun alas shaghair, selalu mengerjakan yang dosa kecil. Wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang masalah ijtihad, qiyas, dan pembahasan serta pembagiannya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab.